Di hari ini pemirsa Museum Sumpah Pemuda menggelar pameran temporer virtual memperingati 90 tahun Kongres Pemuda 1928. Kami akan ajak Anda ke sana menemui rekan kami Yohana Gabriela untuk selengkapnya. Yohana, silakan laporan Anda mengenai pameran temporer virtual ini di sana. Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa di rumah. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92. Bahwa saat ini saya sudah berada di Museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Di mana tepat 92 tahun yang lalu, yaitu di tanggal 28 Oktober 1928, ini berlangsung Kongres Pemuda II yang menjadi pemicu lahirnya Sumpah Pemuda. Dan juga itu merupakan titik di mana bangsa Indonesia, perjalanan bangsa Indonesia menuju ke kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Titik Umi Kurniawati selaku kepala dari Museum Sumpah Pemuda. Untuk mengetahui lebih lanjut di Hari Sumpah Pemuda ini museum suasananya seperti apa, apakah ramai pengunjung atau justru di tengah pandemi ini tidak ada atau bagaimana? Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ya. Bu, boleh dijelaskan ya antusiasme masyarakat terhadap Museum Sumpah Pemuda saat ini seperti apa sih Bu? Ya baik, terima kasih. Baik, ini karena memang masa pandemi tentunya antusiasme agak berkurang ya. Sebelumnya sebelum masa pandemi kita alhamdulillah banyak sekali pengunjung. Jadi memang kita sudah buka. Namun ketika karena ada masa pandemi tentunya ada pengurangan. Namun kita tidak kehilangan akal. Kita melakukan virtual atau kunjungan melalui daring. Nah kita juga alhamdulillah cukup banyak sekali karena sudah ada beberapa pameran sudah kita laksanakan, ada 4 pameran daring yang sampai saat ini juga masih ada pengunjungnya melalui virtual. Dan kami juga mengundang sekolah-sekolah beberapa, jadi pameran kami ini mengundang sekolah-sekolah dan juga kami melakukan penyuluhan-penyuluhan melalui daring. Ya. Sejauh ini sudah bisa dilihat belum sih Bu berapa banyak pengunjung ini yang mengunjungi Museum Sumpah Pemuda baik secara langsung maupun secara virtual? Ya, baik, mulai terhitung dari bulan Februari, jadi mulai Februari sampai dengan bulan ini ada sekitar hampir 8.000 pengunjung, itu percampuran ya antara daring dan luring. Jadi memang belum sampai dengan museum pameran yang kita buka saat ini. Karena kita ada 4 pameran, jadi ada berbagai pameran yang kita lakukan daring. Itu ada pendekar museum dan itu banyak sekali sudah pengunjungnya. Nah, kemudian yang kemarin baru 75 itu juga sudah banyak sekali pengunjung, ada hampir 5.000-an pengunjung melalui virtual maupun melalui luring gitu. Lalu Bu, ini di tengah pandemi, ini berjalannya museum di tempat ini seperti apa Bu? Apakah ada perubahan atau bagaimana? Ya, tentu dengan pandemi ini berdampak sekali ya, tapi kita tidak kalah pentingnya. Meskipun pada kondisi pandemi, kita tetap harus berkreasi. Kita sebagai pengelola museum harus tetap memberikan informasi kepada masyarakat luas apa sih yang ada di Museum Sumpah Pemuda, apa-apa saja kegiatannya selama tahun ke depan gitu ya. Itu memang agenda kami dan kita harus terus berbangkit berjaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat tentang kegiatan positif di museum ini. Baik Bu, ini tadi saya lihat di sini Museum Sumpah Pemuda sedang ada acara dengan bertajuk Mr. Sartono sebagai sang pejuang demokrasi. Nah ini mengapa diambil tema seperti itu Bu di Sumpah Pemuda tahun ini? Ya, ini adalah hari ini tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2020. Ini adalah sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Jadi 92 tahun yang lalu Mr. Sartono menggerakkan tokoh pemuda. Jadi ini beliau berjuang betapa pentingnya kita persatuan dan kesatuan. Apalagi dengan tema bersatu dan bangkit. Kondisi sekarang banyak sekali pemuda yang kurang empati terhadap bangsa sendiri. Jadi masih banyak melakukan hal-hal yang dalam tanda petik. Nah itulah mengapa kita melakukan hal ini supaya adik-adik atau teman-teman yang masih belum mencintai sejarah kita kembalikan lagi ke posisinya semua dengan melakukan pendidikan karakter. Dengan itu kami angkat pameran temporer Mr. Sartono sang pejuang demokrasi. Baik, terima kasih banyak Bu Titi atas waktunya dan informasinya bagi pemirsa TV One Bu. Oke, pemirsa demikian bahwa dapat kami pantau pun juga di tempat ini suasananya tidak seramai biasanya di Hari Sumpah Pemuda. Namun meski demikian, ini protokol kesehatan bagi pengunjung yang mendatangi museum ini tetap diberlakukan di mana mereka dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu dan juga mereka diwajibkan menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda, Alfat. Yohana mengabarkan langsung dari Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.